Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam kegiatan podcast Bisik Sepega Bincang Asik bersama Perpustakaan Surung Barintak SMP Negeri 3 Tanjung Redep. Dalam hal ini pada hari ini kita akan mengangkat tema ya, yaitu literasi digital ya. Selaku host pada hari ini saya Irma Juwita, dan di sini saya tidak sendiri karena di sini saya ditemani oleh bintang tamu yang sangat luar biasa, yaitu ada Ibu Syakinatul Mutmainah SPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Untuk mengawali bincang-bincang kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mengenal dulu ya, siapa sih sosok dari Ibu Syakinatul ini. Ya, silahkan Ibu. Oh baik, terima kasih. Saya di sini juga bertugas di SMP Negeri 3 Tanjung Redep sebagai guru bahasa Inggris. Nah, dengan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Mungkin itu perkenalan saya. Ada lagi? Awal pertama menjabat sebagai kurikulum sekitar tahun 2019. Jadi dengan sekarang. ya, sampai sekarang alhamdulillah. Baik Ibu, kita mulai dari pertanyaan pertama ya Ibu. Apakah itu pengertian dari literasi digital? Literasi digital yang akan kita bahas pada hari ini adalah bagaimana kemampuan kita dalam menggunakan teknologi ya, dalam penerapannya, baik itu secara keterampilan maupun juga pengoperasiannya di dalam kemampuan, baik itu menggunakan softwarenya maupun hardwarenya. Ya, mungkin ya di sekarang ini sudah tidak bisa dikatakan hanya khusus kalangan tertentu, karena sudah halayak ramai yang menggunakan, mulai dari usia dini sampai ya dapat dikatakan usia lanjut sudah tidak bisa lepas dengan kemampuan literasi digital ini. Benar sekali ya Ibu. Jadi apa-apa itu selalu saja berkaitan dengan masalah digitalisasi ya Ibu. Baik. Jadi berbicara di era digitalisasi ini ya Bu, hal-hal apa saja sih yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi? Ya, mungkin kita sebagai pengguna. Nah, pengguna ini kan biasanya banyak yang menggunakan dalam, baik itu penggunaan aplikasi, pengguna aplikasinya, perangkat-perangkatnya, kemudian apa-apa yang berkaitan dengan itu. Kita perlu 4 pilar kompetensi, di mana ada indikator-indikatornya apa saja. Di 4 pilar kompetensi literasi itu, diantaranya kenapa kita harus mengetahui 4 pilar kompetensi ini. Kenapa? Karena kalau kita bayangkan ya, kalau satu meja ini kan harus ada 4 kakinya. Jadi jika salah satunya saja tidak ada, maka tentu tidak akan berdiri meja dengan sempurna. Nah, begitu juga ketika kita menggunakan digital, kemampuan digital, teknologi di era ini, di era 4.0 sampai 5.0 yang akan datang ini, tentu 4 kompetensi ini harus kita kuatkan. Yang pertama diantaranya yaitu digital culture, kemudian yang kedua ada digital etik, kemudian ada digital skills, kemudian ada digital, yang terakhir digital lupa saya. Itu mau saya tanyakan 4 pilar tadi Ibu? Kan sudah disebutkan ya 4 pilar. Dijelaskan kembali. Culture, etik, skill, satunya saya lupa. Sebentar saya contekan dulu. Bentar ya. Tadi sudah 3, sebentar. Lupa memang. Baru dibaca. Safety terakhir. Udah. Safety. Jadi ulang dari dan yang terakhir ya. Ya. Dan yang terakhir digital safety. Adapun keempat itu, yang pertama digital skills ya. Saya jelaskan mulai dari digital skills, di mana kemampuan kita dalam menggunakan teknologi ini sudah betul-betul ya marak ya, walaupun meskipun anak kecil nih, kita sudah bisa membuka channel YouTube misalnya, kemudian bisa membuka WhatsApp, anak-anak sudah pintar, kemudian menggunakan TikTok ya.
luar biasa kemampuan anak-anak sekarang, begitu juga kita yang sudah dewasa ini. Itu yang pertama, yaitu lumrah saja, wajar saja. Ketika kita menggunakan Canva misalnya untuk pembelajaran, itu semuanya wajar selama kita menggunakannya dengan bijak. Nah, yang kedua digital ethics ya. Digital ethics ini bagaimana penggunanya bisa beretika dalam berinternet, misalnya tidak menggunakan bahasa-bahasa yang bisa memicu keramaian, bisa meramaikan gitu, kemudian menyebarkan berita hoax. Kemudian juga bagaimana kita beretikanya, ada namanya netiquette. Nah, di situ bagaimana beretika dalam berinternet. Ya, kemudian selain itu kita juga harus memfilter juga berita-berita yang kita baca, karena tidak semuanya itu berita yang kita lihat, kita dengar, kita saksikan itu semuanya benar, tidak seperti itu. Kemudian dalam berinternet ini juga kita misalnya nih kita mengambil karya orang lain untuk misalnya background ketika kita membuat sebuah video, nah itu hendaknya kita ada izin lah atau mencantumkan nama sumbernya. Jangan sampai plagiat. Iya, jangan sampai plagiat, itu namanya digital ethics. Kemudian yang ketiga ada digital culture ya, budaya digital. Nah, budaya digital ini kan sudah ya itu saling berkaitan, di mana sudah kalau disebut budaya ya di mana kita harus memperkuat budaya kita Indonesia ini dalam berdigital. Jadi artinya apapun yang kita lihat itu tetap kita kokoh pada budaya kita. Kalau misalnya kita melihat sesuatu yang lain di luar daripada di luar budaya kita, biasanya kan banyak yang mempengaruhi ya. Nah, di mana konten-konten yang kurang mendidik. Nah, disitulah kita harus bisa memfilter juga budaya itu, budaya luar. Nah, terus akan lebih baik juga kita bisa berbudaya dalam internet itu gimana sih, mengeluarkan pandangan, mengeluarkan pendapat dengan baik. Nah, itu dia dalam hal berbudaya, berkaitan juga Bu dengan beretika itu. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan digital safety, di mana dalam digital safety ini kita belajar bagaimana untuk mengamankan akun-akun kita yang kita pakai. Misalnya ya, kalau misalnya kita menggunakan ini akun kita itu kita amankan biasanya pakai kode OTP ya, OTP. Kemudian kita tidak usah lah kalau bisa menyebarkan data informasi yang berupa pribadi, privacy. Jadi kita cut aja, kita terus begini. Ketika kita sering menemukan berita-berita yang masuk di dalam WA ya, biasanya tuh ya banyak penyebaran, misalnya ini harus disebarkan, terus ada undangan aplikasi. Nah, itu jika itu meragukan kita, akan lebih baik tidak usah kita buka dan tidak perlu kita sebarkan. Kemudian masalah keamanan ini sangatlah penting karena sudah banyak sekali ya kasus-kasus yang terjadi berkaitan dengan penggunaan ini teknologi digital ini. Kemudian ada lagi yang lain, kita kalau menggunakan password, upayakan dengan password dengan kode yang unik, jadi tidak mudah diretas oleh orang lain. Itu kira-kira Bu. Baik, pertanyaan yang terakhir ya, mengenai keterampilan digital ya. Kira-kira keterampilan digital apa saja sih karya yang sudah dihasilkan oleh anak-anak ya dari siswa-siswa SMP Negeri 3 Tanjung Redep? Ya, karena saya amati dan saya juga ikut terjun langsung Ibu dalam pembelajaran yang saya lakukan dan juga teman-teman, dan bukan saya saja di sekolah ini. Alhamdulillah kalau anak-anak kita sudah pintar-pintar nih dalam mengoperasikan perangkat berupa komputer,
handphone. Nah, mereka bisa memanfaatkannya misalnya dalam pembuatan video pembelajaran. Nah, ketika mereka diberikan penugasan, saya lihat videonya sudah kreatif banget itu, Bu. Kreatif sekali, bisa memasukkan elemen-elemen yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Kemudian yang kedua, ketika saya juga memberikan tugas di mana mereka membuat tips belajar online, mereka bisa menggunakan aplikasi Canva dalam pembelajaran dengan menggunakan desain yang cukup menarik, kemudian tipsnya sederhana, menggunakan bahasa Inggris yang bagus, kemudian juga elemen-elemennya juga sesuai dengan yang mereka gunakan. Nah, kemudian juga kalau saya lihat anak-anak sekarang ini, alhamdulillah kalau di SMP 3 itu masih bisa kita dampingi dalam pembelajaran. Terlebih lagi kalau di SMP 3 itu saya lihat ya, selain wifi sekolah sudah meliputi lah seluruh ruangan kelas, kemudian laboratorium komputernya juga sudah bisa dimanfaatkan dengan baik, terutama dalam kegiatan listeningnya kemarin juga begitu, menyimak videonya, begitu juga perpustakaannya. Saya antusias karena di perpustakaan juga kita bisa anak-anak bisa mencari sumber informasi yang bagus juga di sana, sumber informasi yang sesuai dengan pembelajaran, meliputi dengan pembelajaran digital yang support daripada penugasan tadi gitu. Baik, Ibu Sprengatur, terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya bersama kami di Bisik Spega ya, bincang asik bersama SMP Negeri 3 Tanjung Redep. Ya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya dari saya. Baik sahabat Spega dimanapun kalian berada, cukup sekian bincang-bincang kita pada hari ini mengenai literasi digital. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil dari pembahasan kita hari ini. Cukup sekian, sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.